lagi di podcast 7-Eleven. Aku Manda, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita lupain pas lagi lapar-laparnya. Udah ada Ustazah Aura dan Kak Ashira, aktivis lingkungan kita. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Kak, jujur ya, biasanya kalau bulan Ramadan kan yang kita pikirin itu nanti buka puasa pakai apa? Takjil apa yang enak? Jarang banget kan kepikiran nanti bungkus takjilnya bakal jadi sampah apa enggak? Emang bener ya kita lagi krisis lingkungan di bulan suci ini? Bener banget, kamu tahu nggak, di Indonesia tumpukan sampah itu justru puncaknya ada di bulan Ramadan dan Lebaran. Harusnya kita nahan diri, tapi sampah plastik dari bungkus kolak, gorengan, sampai sisa makanan lainnya malah naik drastis. Ini ironis kan? Nah, ini yang aku mau tanyain ke Ustazah. Zah, istilah ekoteologi itu kan dari eko, lingkungan, dan teologi, agama. Emang Islam sedetail itu ngurusin sampah? Bukannya yang penting sholat sama puasa aja? Wah, ini mah salah paham yang sering terjadi. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan untuk manusia saja. Manusia itu sering dibilang sebagai khalifah. Contohnya nih, kamu dikasih amanah untuk menjaga rumah mewah. Kamu coret dindingnya, buang sampah di lantai, apa pemilik rumah gak marah? Marah banget lah, Zah. Nah, gini, bumi itu tempat rumah yang Allah berikan kepada kita. Pada surah Al-A'raf ayat 56 menjelaskan, janganlah kamu berbuat kerusakan setelah diciptakan dengan baik. Kalau kamu ngaku beriman tapi kamu masih buang sampah, berarti di dalam diri kita ada yang konslet tuh. Setuju Zah, bahkan ada riset yang bilang kalau gaya hidup konsumtif saat buka puasa itu bertentangan sama nilai kesederhanaan. Kita sering balas dendam pas buka, bener gak? Juga sih, pas lapar semua mau dibeli. Giliran udah kenyang, air minum sisa setengah pun terus dibuang. Dalam dulu yuk. Ayo. Nah, kita masuk ke realitas sekolah deh. Biasanya di kantin atau depan gerbang pas jam pulang, banyak banget yang jualan pakai plastik klip, sedotan, dan styrofoam. Kak Syira, ada saran nggak buat kita yang mau jajan tapi takut nambah dosa lingkungan? Gampang, tapi butuh niat. Pertama, the power of container. Bawa kotak makan dari rumah. Pas mau beli seblak atau gorengan, bilang ke abang. Suruh abangnya masukin ke situ. Malu, awalnya iya, tapi lama-lama itu keren. Kedua, no straw movement. Minum es buah kan nggak harus pakai sedotan plastik. Tapi kadang abangnya udah keburu masukin ke dalam plastik. Gimana tuh? Nah, komunikasi. Bilang dari awal, bang, nggak usah pakai plastik ya, pakai wadah yang saya bawa aja. Itu namanya kita mengedukasi pedagang juga. Saya tambahin ya, Rasulullah itu kalau makan gak pernah nyisain. Bahkan beliau menganjurkan kita untuk menjilati jari. Kenapa? Karena kan kita gak tahu di setiap satu nasi itu mengandung keberkahan. Jadi, sama dengan kalau misalnya kita membuang nasi, sama dengan membuang keberkahan. Wah, dalam banget ya. Jadi kalau kita nyisain nasi satu butir pun, kita kehilangan satu pulang dapat berkah ya, Zah? Betul banget, dari sisi lingkungan juga. Sisa makanan itu masalah besar. Iya, dalam ajaran Islam pun kita diajarkan untuk tidak melebih-lebihkan. Rasulullah mengajarkan kita agar menghargai makanan, karena di dalam makanan itu ada usaha banyak orang dan rezeki. Jadi, menghabiskan makanan itu bukan hanya sekadar kebiasaan baik, tetapi juga ibadah. Berarti menghabiskan makanan itu bukan cuma kebiasaan sehari-hari ya, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Setuju, makanya lewat podcast ini kita mengajak teman-teman di kelas dan di sekolah untuk mulai dari hal kecil, seperti ambil makanan secukupnya dan tidak membuang makanan. Semoga dari kebiasaan itu lahirlah rasa syukur dalam sesama maupun lingkungan. Oke, biar podcast ini gak cuma jadi angin lalu, kita mau kasih challenge buat teman-teman di kelas dan sekolah. Apa nih, Kak? Aku tantang kalian buat 10 waste takjil. Satu hari aja dalam seminggu, kalian buka puasa tanpa sampah plastik sekali pakai sama sekali. Foto tag ke sosmed kelas kita. Dan dari sisi ibadah, coba deh waktu wudhu, kerannya waktu dibuka kecil aja, yang penting sah. Itu merupakan rasa syukur kita atas air bersih. Mantap, jadi ekoteologi itu praktiknya sederhana. Bawa wadah, habiskan makanan, dan hemat air.
Simple, tapi efeknya gede banget kalau satu sekolah ngelakuin. Terakhir, satu kalimat dari tamu kita buat teman-teman. Bumi nggak butuh satu orang yang sempurna untuk menjaga lingkungan. Bumi butuh jutaan orang yang melakukannya meskipun nggak sempurna. Kesalehan itu nggak cuma di sajadah, tetapi bagaimana kamu memperlakukan alam semesta. Keren banget obrolan kita hari ini. Semoga Ramadan kali ini kita cuma gak dapat lapar, tapi juga dapat karakter baru sebagai penjaga bumi. Aku, Amanda, salam pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpukan sampah itu Tumpukan sampah itu justru puncaknya di bulan Ramadan dan Lebaran. Harusnya kita nahan diri, tapi sampah plastik dari bungkus gorengan, kolak, sampai sisa makanan malah naik drastis. Malah naik drastis. Malah naik drastis. Ustazah, ayolah Ustazah. Mukanya kayak frontman tadi ditutup jilbab. Kalian buka puasa tanpa nenek. Ibadah coba deh pas wudhu, karanya dikit aja. Pertama, the power of container. Kak, jujur ya, biasanya kalau Ramadan itu yang kita pikirin kan nanti buka puasa pakai apa, takjil apa yang enak. Jarang banget kita kepikiran bungkus takjilnya bakal jadi sampah apa enggak. Emang bener ya kita lagi krisis lingkungan di bulan suci ini? Bener banget.